Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anmansuro dari kelas 4 PBIA 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan proses pengerjaan soal UAS mata kuliah statistik. Pertama, di sini saya sudah membuka soal UAS statistik. Langsung saja kita mengerjakan soal yang pertama. Jadi soal pertama ini merumuskan hipotesisnya. Saya sudah merumuskannya. Jadi terdapat dua hipotesis, yakni HO yang pertama itu tidak ada perbedaan, sedangkan HO yang kedua ada perbedaan. Kemudian soal yang kedua, yang B, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Langsung saja. Pertama, data soal tadi kita copy dulu di Excel untuk dibedakan antara data 1 dan data 2. Kemudian yang sudah di copy di Excel itu di copy lagi di SPSS. Kemudian pada jendela SPSS bagian variable view itu namanya disesuaikan semuanya dan desimalnya juga diganti dengan 0 sehingga muncul data seperti ini. Untuk uji normalitas kita buka analisis, kemudian statistik deskriptif, kemudian pilih deskriptif, lalu disesuaikan dengan rumus dari uji normalitas. Selanjutnya klik OK. Muncullah data seperti ini. Kemudian kita ambil bagian tabel test of normality lalu di copy pada lembar jawab. Untuk kesimpulan dari tabel of normality ini sudah ada dalam lembar jawab saya. Langsung saja kita mengerjakan uji homogenitas masih menggunakan data sebelumnya. Untuk uji homogenitas kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, lalu pilih explore. Kemudian klik option pada bagian dependent listnya untuk hasil, lalu factor listnya model. Kemudian pilih plot, sesuaikan, klik continue lalu OK. Muncullah data seperti ini, kita ambil bagian test of homogeneity. Nah, bagian test of homogeneity inilah yang akan kita copy pada lembar jawab. Untuk kesimpulan dari uji homogenitas sudah ada dalam lembar jawab saya. Untuk soal selanjutnya, buka lagi jendela SPSS, kemudian pilih analyze, lalu pilih compare means, klik independent sample t-test, kemudian kolom itu disesuaikan, lalu klik OK. Jika sudah muncul datanya, pilih independent sample t-test lalu copy pada lembar jawab soal. Untuk kesimpulannya sudah ada pada lembar jawab saya. Baiklah, untuk soal yang pertama sudah selesai. Secara keseluruhan kesimpulan dari jawabannya adalah terdapat dua hipotesis, yakni HO terdapat perbedaan dan HO tidak ada perbedaan. Kemudian pada uji normalitas menunjukkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal karena hasil signifikannya lebih besar dari 0,05. Lalu pada uji homogenitas menunjukkan bahwa kedua data tersebut mempunyai varians yang sama atau homogen. Lalu mengenai perbedaan hasil pembelajaran atas penerapan dua metode tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pembelajaran menggunakan authentic assessment dengan konvensional pada mata kuliah reading 1. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Pertama, formula hipotesis. H0 sama dengan tidak ada pengaruh antara X1, X2 dengan Y, lalu HA sama dengan ada pengaruh antara X1, X2 dengan Y. X1 di sini adalah media sosial atau sosial media, kemudian X2 nilai dan Y adalah prestasi. Lalu dasar pengambilan keputusan atau kriteria pengujiannya, jika signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jika R hitung lebih besar dari R table, maka H0 ditolak. Jika R hitung lebih kecil dari R table, maka H0 diterima. Kemudian untuk analisis regresi, pertama kita buka jendela SPSS lagi, lalu copy datanya dan ganti nama-namanya untuk disesuaikan. Menggunakan data yang sudah disesuaikan tadi, lalu pilih analyze, pilih general linear model, lalu klik linear, kemudian sesuaikan datanya sesuai data dari soal tadi, lalu klik OK. Jika sudah muncul datanya, pilih pada bagian data correlation, lalu copy pada lembar jawaban. Untuk kesimpulan jawabannya sudah ada pada lembar jawab saya. Selanjutnya kita kembali ke jendela SPSS untuk mencari model summary. Pada hasil SPSS tadi kita cari tabel model summary, kemudian copy pada lembar jawaban. Nah, tabel model summary ini menunjukkan seberapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Lalu copy juga tabel ANOVA pada lembar jawaban. Jadi tabel ANOVA ini menunjukkan
apakah variabel dependen itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel independen. Selanjutnya kita cari analisis multikolonialitas. Pada jendela SPSS, menggunakan data sebelumnya, pilih Analyze, lalu Regression, kemudian klik Linear, selanjutnya sesuaikan datanya, lalu klik OK. Jika sudah, pilih data koefisien lalu copy pada lembar jawaban. Data ini menunjukkan apakah terjadi multikolonialitas antara sosial media dengan prestasi belajar siswa atau tidak. Untuk kesimpulannya sudah ada pada lembar jawab saya. Selanjutnya untuk uji homoskedastisitas, pertama kita buka jendela SPSS lagi, lalu pilih transform, lalu klik compute variable, sesuaikan datanya, lalu pilih OK. Kembali pada jendela SPSS, pilih Analyze, kemudian Regression, lalu Linear, lalu sesuaikan datanya. Jika sudah sesuai, kemudian klik OK. Jika sudah muncul datanya, pilih data ANOVA, lalu copy pada lembar jawaban. Jadi data ANOVA ini menunjukkan apakah terjadi homoskedastisitas dan apakah persyaratan analisis sudah terpenuhi. Untuk kesimpulannya sudah ada pada lembar jawaban saya, jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi heterosedasititas yang artinya terjadi homoskedastisitas. Jadi pada data ini persyaratan analisis sudah terpenuhi. Kemudian untuk uji autokorelasi kita kembali lagi ke jendela SPSS, lalu data tadi yang tidak diperlukan dihapus, kemudian pilih Analyze, Regression, lalu klik Linear, sesuaikan datanya, kemudian pilih Statistik. Nah, pada bagian statistik ini kita pilih Durbin-Watson, lalu klik OK. Jika sudah muncul datanya, pilih data model summary yang ada tulisan Durbin-Watson-nya. Pada model summary tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi atas variabel nilai dan sosial media. Berdasarkan perhitungan SPSS untuk soal kedua, dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan antara nilai dengan prestasi siswa, kemudian antara X1, X2 terhadap Y berpengaruh sebesar 0,844. Lalu, variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen. Kemudian pada analisis multikolonialitas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara sosial media dengan prestasi belajar siswa. Dan pada analisis uji homoskedastisitas menunjukkan bahwa persyaratan analisis sudah terpenuhi. Artinya terjadi homoskedastisitas. Dan yang terakhir pada analisis uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi atas variabel nilai dan sosial media. Baiklah, untuk soal pertama dan kedua sudah selesai. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.